Lanjut observasi sekolah mangrove. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita lanjutan dari perjalanan kita. Masih perjalanan hari ketiga, pelatihan edukasi lingkungan hidup dan mangrove. Ceritanya guys, masih di pantai sejarah Batubara. Video yang lalu sudah selesai kita menanam mangrove dengan sensasi lumpurnya. Dan sekarang kita mau melihat bagaimana lingkungan sekitar mangrove. Ini adalah sekolah alam guys. Sangat asik kita mengobservasi apa-apa yang ada di sekitar mangrove ini. Intinya kita di sini tetap belajar ya guys. Nah, jadi kami angkatan 2 ini dibagi lagi beberapa kelompok di dalamnya supaya lebih mudah bagaimana kita bisa mengobservasi lingkungan yang ada di sekitar sini di pantai sejarah Batubara ini. Ya, hari sudah semakin siang saja. Sudah waktunya untuk makan siang. Maka kami bagi jatah makan siang yang tentunya kami bisa membagi waktu dengan waktu sholat. Jadi cepat-cepat makan biar kita bisa sholat, karena sholat di sini agak susah karena harus ngantri dan tempatnya juga kecil di atas. Jadi kita harus cepat-cepat biar bisa selesai semua tugas untuk hari ini. Kita makan di sini berjemaah. Ya, sini aku menaikkan tanda bahwa aku hadir hari ini. Ayo kita makan dan jangan lupa kita harus tetap berdoa supaya bisa kuat bagaimana kita melanjutkan perjalanan kita dan apalagi yang ada di depan kita. Perjalanan masih panjang guys, masih banyak yang harus kita selesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Mari makan. Lihat kita makannya sangat lahap. Semua kelihatannya begitu lahap makan. Mungkin karena lelah. Lelah dan lapar pastinya. Walaupun seperti itu kami sempatkan untuk bersenda gurau. Pak, Bapak makan siang? Jadi makan apa namanya nih? Makan nasi. Makan beradab kami. Makan beradab ada Pak. Masih beradab. Iya. Kami beradab-adaban karena kami nggak akur. Ini yang satu ada di sana, ada sini. Enak ya makan seperti ini, terasa kebersamaannya sesama teman di sini. Semua duduk bersila di lantai. By the way, selesai isoma maka dilanjutkan acara selanjutnya. Sejenak arahan dari Bapak Pembimbing dan selanjutnya adalah mendengarkan pengalaman cerita Bapak Azizi bagaimana dia memperjuangkan mangrove di lingkungan ini. Itu dia. Ya. Cuma persoalan kalau mau berbicara tentang keadilan. Mereka kan nggak mendapatkan keadilan itu. Sehingga mereka ini kan persoalan perut sejengkal. Nah, kita nggak pernah masuk dari sana. Maunya apa penyebab mereka? Saya mungkin kebetulan Tuhan membukakan itu bagi mereka semua juga untuk berubah. Memang walaupun sudah banyak organisasi yang menghantam mereka, mereka tetap bertahan. Tetapi pada saat saya membangun ini, saya tidak mengusir mereka dari awal. Saya bangun tunggu semua fasilitasnya. Mereka saya biarkan tempat tinggal di sini. Saya tidak ganggu. Saya waktu itu kalau mereka datang mau mengusulnya, jangan takut. Bapak di Cimanggu, saya yakin saya mampu. Jangan dulu digusur mereka semua rumah. Nanti kalau digusur mereka mau pindah ke mana? Anak-anak mereka mau ke mana? Kan itu yang jadi persoalan. Seru ya guys mendengarkan cerita Bapak itu bagaimana dia membersihkan lokasi itu dari sasi. Memang perjuangan yang luar biasa. Selanjutnya guys kita melakukan kembali, yaitu kita menemukan adanya batik. Mereka membuat batik juga masyarakat di sini yang mereka manfaatkan dari pohon mangrove ini. Jadi dia bisa menghasilkan warna alami teman-teman. Nah, inilah hasil kerja dari masyarakat setempat, pengrajin batik yang memanfaatkan batang dari mangrove dan buah dari mangrove. Buah mangrove bisa menghasilkan warna kuning, sementara batangnya menghasilkan warna coklat. Dan kami sempatkan di sini berfoto-foto ria sebagai dokumentasi bahwa kami sudah melakukan observasi ke wilayah ini. Ya, tidak lupa aku sempatkan bergaya juga dengan batik. Dan selanjutnya observasi mewawancarai pedagang kelapa muda. Dan kami banyak bertanya kepada masyarakat yang tinggal di sekitar situ. Kemudian bagaimana mengenai lokasi tersebut, apakah dengan ada hubungannya dengan pabrik yang berada di sekitar situ. Contohnya PT Inalum. Kemudian apalagi mata pencarian dari masyarakat setempat yang dulu mangrove ini juga bisa dimanfaatkan oleh mereka itu untuk jenis makanan seperti sirup dari buahnya, kemudian keripik dengan daunnya seperti mungkin peyek dan lain sebagainya. Ketika kami berada di sini itu tidak kami temukan. Nah, jadi industri dulu, industri home industri yang mengolah makanan dari mangrove tersebut ada, tapi kini sudah tidak ada lagi. Nah, apa hasil-hasil yang kami temukan di sini? Maka kami diskusikan bersama, kemudian kami sajikan dan kami laporkan sebagai pertanggungjawaban dari kelompok kami. Apa yang kami temukan selama kami melakukan observasi di sini. Jadi masing-masing kelompok
akan melaporkan apa temuan yang kami dapatkan di lokasi pantai sejarah ini. Menyampaikan hasil dari diskusi kami. Pertama tentang strength atau kekuatan yang dapat kami jumpai. Yang pertama di sini untuk di Batubara Mangrove Park. Nah, memiliki dua jenis tumbuhan mangrove, pertama Avicennia dan Rhizopora yang pastinya berfungsi melindungi pantai dari abrasi. Nah, yang kedua habitat biota laut. Nah, jadi di sini kekuatannya sebagai tempat berkembang biaknya hewan-hewan biota. Nah, jadi setelah yang ketiga sebagai penghasil warna alami. Kami jumpai tadi di dalam ada hasil, ya kan, hasil pewarna, hasil tekstil itu ada di dalam, ya, dijadikan sebagai kain, pewarna kain. Nah, kemudian sebagai pusat edukasi dan tujuan wisata, seperti yang kita lihat sekarang, kita sedang belajar. Nah, makanya kami buat sini sebagai tempat edukasi dan wisata, belajar sambil berwisata, ya. Kemudian yang kedua tentang weakness atau kelemahan. Nah, yang pertama kerusakan ekosistem. Nah, kerusakan ekosistem ini Itulah hasil dari kelompok 2 dan kelompok yang lain juga menyajikan apa hasil dari observasi mereka. 33 tahun dan dia juga merupakan penduduk asli di sini. Dari kecil katanya. Dan yang ketiga ada Pak Yusnan, umur 58 tahun dan beliau itu Ini salah satu kelompok ya teman, kelompoknya Pak Rahmat. Yang lain sorry ya nggak bisa ditampilkan. Lanjut. Wow, itulah yel-yel kami dan dilanjutkan foto bersama. Untuk kemudian dilanjutkan dengan bersiap-siap akan pulang karena hari pun sudah semakin sore. Ya, kita akan malam hari ini sampai ke Medan di hotel tempat penginapan kita. Ayo Pak Wajay, ayo sesuai warna yang giginya kuning, naik warna kuning. Aduh, walaupun capek kami tetap berkelakar. Mobil kuning sudah menunggu untuk angkatan yang nomor 2. Tunggu dulu. Angkatan 2 harus ada. Kita buat konten. Ayo. Walaupun lelah, kita tetap gembira melaksanakan aktivitas kita. Padahal dari pagi ya guys, dari jam 4 pagi sudah nggak tidur sampai ini udah senja dan pasti sampai nanti di Medan di hotel ini pasti sudah malam. Ayo anak-anak segera masuk. Anak-anak, mama, ya bapak dan ibu guru segera masuk ke dalam mobil kuning. Mak jelembeb, sampailah kami sudah di hotel dan memang sudah gelap, sudah malam, pukul 8. Tidak terasa ya guys, tadi di mobil pun ya sibuk, bukannya diam, sibuk bernyanyi dan lain sebagainya. Ini Pak Darwin yang merupakan pembimbing kami, istilahnya wali kelas kami. Begitulah kira-kira dengan muka yang ya begitu lelah. Ya lihat ini wajahnya. Kami pun segerakan. Makan malam sudah tersedia dan kami pun menyantapnya. Dan inilah wajah-wajah bapak dan ibu guru. Oh ibu-ibu ya, bapaknya tidak ada di sini. Di meja ini ibu-ibu semua. Nah sudah habis semua, ludes, kandas. Hai, lihat itu wajah lelahnya. Lucu ya, hanya kita yang tahu bagaimana perasaan kita, lengketnya, lelahnya. Tapi kan tetap asik, kita nikmati saja. Semoga hari ini menjadi kenangan yang indah dan tak terlupakan. Tunggu dulu, ketika menaiki tangga, aku bertemu dengan sepertinya teman kuliahku ini. Barangkali dia pun sudah tidak mengenaliku. Nah ini teman kuliahku ini, berselisih di jalan, tapi ya udah kita biarkan saja.